Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat pagi, selamat menyambut hari baru pada hari Minggu 22 Februari 2026. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Allah hari ini menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Menaklukkan godaan. Para sahabat Nadi yang terberkati, setiap orang, meskipun ia sangat beriman, kiranya tidak pernah luput dari godaan, apalagi saat berpuasa atau berpantang, seperti yang kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Yesus saja sebagai anak Allah tetap menghadapi godaan ketika ia sedang berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dalam Injil Matius hari ini dikisahkan, Yesus menghadapi 3 godaan besar. Godaan pertama yang terkait dengan urusan perut. Siapa tidak mau makan kalau sedang lapar? Maka iblis menggoda Yesus dengan mengangkat kehebatan dan kuasa yang ada pada diri Yesus sebagai anak Allah. Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hebat kan? Iblis berpikir Yesus tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepuasan dan kepentingan dirinya sendiri. Terhadap godaan itu, Yesus pun bersabda, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jawaban Yesus berdasarkan kebenaran bahwa Allah dan sabdanya adalah sumber kehidupan, bahkan mengantar manusia pada keselamatan. Para sahabat Nadi yang terberkati, lalu muncul godaan kedua yang berkaitan dengan gengsi atau prestis. Ini berkaitan dengan pride. Iblis tahu Yesus sebagai putra Allah, pasti malaikat-malaikat takluk padanya. Maka iblis membawa Yesus dan menempatkannya di bumbungan bait Allah, lalu berkata, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab malaikat-malaikat akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Terhadap godaan itu, Yesus dengan tegas bersabda, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis pun tak berdaya. Maka iblis membawa godaan yang ketiga yang terkait dengan kekuasaan atau power. Lalu iblis membawa Yesus ke atas puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya kepada Yesus. Iblis pun menggoda, katanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Terhadap godaan ini, Yesus langsung bersabda dengan tegas, "Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Para sahabat Nabi yang terberkati, kekuatan untuk menaklukkan godaan iblis, baik godaan yang terkait dengan urusan perut atau kenikmatan, urusan mata alias gengsi, maupun urusan tahta atau kekuasaan, penakluknya, antidotnya adalah kesetiaan pada Allah dan berpegang teguh hanya pada sabdanya. Iblis tidak berdaya dihardik oleh Yesus dengan daya kebenaran sabda Allah. Maka kita dan siapapun yang mau menaklukkan godaan, setialah mengikuti kehendak Allah dan berpegang teguhlah pada sabdanya. Sabda Allah itu pelita yang menyinari hidup kita dan mengusir kuasa kegelapan iblis. Siapapun yang tekun membaca, merenungkan, dan meyakini sabda Allah, maka hidupnya akan dituntun oleh terang sehingga mampu menaklukkan godaan iblis. Maka orang beriman akan semakin bertumbuh dalam iman akan Kristus dan berbuah dalam cinta kasih, karena tidak menjadi egois, tetapi menjadi altruis.
berani melaksanakan kehendak Allah, dan peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan, yang lemah dan tak berdaya, khususnya mereka yang hidupnya terombang-ambing oleh dunia ini, oleh godaan yang dalam bentuk berbagai macam rupa. Maka hari ini, para sahabat Nadi yang terberkati, makin setialah pada Allah dan yakini sabdanya sebagai daya dan kekuatan untuk menaklukkan godaan. Selamat melanjutkan masa pertobatan dengan pantang dan puasa dan melakukan amal kasih bagi sesama. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.